Kalau memang Nabi Isa Al-Masih itu bukan Tuhan, mengapa ketika hari penghakiman di akhir zaman itu, mengapa di dalam Al-Quran ditugaskan Nabi Isa, bukan Muhammad yang mereka junjung sebagai Rasulullah? Mengapa Nabi Isa yang ditugaskan untuk datang menghakimi seperti itu? Nah, itu yang menjadi pegangan kekuatan bagi saudara-saudara Kristen bahwa di akhir zaman itu Tuhan saya sendiri yang datang untuk mengatakan bahwa inilah aku, jalan keselamatan, seperti itu. Dan di Muslim sendiri, di Al-Quran sendiri menyaksikan itu. Apakah itu benar atau gimana, Bang? Iya, baik. Kenapa Nabi Isa yang turun? Alasannya karena ada tugas yang harus dia selesaikan. Apa tugas itu? Menghakimi. Ketika dia datang sebagai hakim, berarti ada yang terdakwa. Siapa yang terdakwa ini? Mereka yang telah mempermalukan Nabi Isa di hadapan pencipta. Makanya dalam Al-Quran itu beliau ditanyai, wa istallahu ya Isa bin Maryam anta qulta linnas, wahai engkau Isa, hambaku ciptaanku yang kuciptakan tanpa ayah, apakah engkau yang mengajarkan orang-orang tersebut mempertuhankan, menjadikan engkau sebagai Tuhan selain daripada aku? Apa kata Nabi Isa? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci engkau wahai Tuhanku, tidaklah patut aku berkata sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan. Jika aku mengatakan itu, pasti engkau mengetahui. Ma qultu lahum illa ma amartani bi an ya'budullah rabbi wa rabbakum. Aku hanya berkata, mengajarkan kepada mereka, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sehingga Al-Quran mengatakan, idza husyiran nasu, apabila nanti manusia dikumpulkan, dihimpunkan, apa yang mereka sembah selain daripada Allah akan menjadi musuh bagi mereka. Artinya Yesus itu adalah manusia yang disembah oleh manusia selain daripada Allah. Apakah Yesus akan memusuhi Kristen? Matius 7, 22, 23. Ternyata betul, Yesus memusuhi orang Kristen. Lalu kemudian di dalam Al-Quran ayat yang sama, dan pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan ketika hidup di dunia akan diingkari. Apakah Yesus mengingkari penyembahan Kristen? Ternyata Matius 7 nomor 22 sampai 23. Betul, mereka yang memanggil Yesus Tuhan, memuji Yesus, bernubuat, mengusir setan, bermujizat, ternyata ditolak oleh Yesus. Apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Itu yang kedua, yang pertama. Yang kedua, Nabi Isa turun ke atas muka bumi ini untuk apa? Wa in min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qabla al-mauti wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Itu kata Al-Quran. Tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepada Nabi Isa alaihissalam menjelang kematiannya, dan pada hari kiamat Nabi Isa akan menjadi saksi atas mereka. Lalu kemudian ketika Nabi Isa turun sebagai hakim, siapa yang mau dihakimi? Umat Islam mau dihakimi. Apa alasannya umat Islam mau dihakimi? Nabi Isa tidak datang untuk umat Islam, Nabi Isa datang untuk Bani Israel. Maka yang dihakimi adalah mereka yang terdakwa. Kenapa mereka terdakwa? Karena mereka melakukan pengingkaran kepada ajaran Nabi Isa ketika Nabi Isa datang kepada Bani Israel. Apa yang dikatakan oleh Nabi Isa alaihissalam? Maqultu lahum, saya tidak berkata sesuatu yang bukan hakku. Yang aku katakan, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Di dalam Yohanes 12 nomor 48. Apa kata Yesus? Barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima firmanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah aku katakan kepada mereka. Firman itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Anda Yesus memerintahkan manusia beribadah pada hari Minggu? Tak ada. Anda Yesus memerintahkan kemudian menyembah dirinya? Ada. Anda Yesus mengajarkan makan babi? Tak ada. Anda Yesus mengajarkan untuk merasulkan Paulus? Tak ada. Anda Yesus mengajarkan untuk ke gereja? Tak ada. Anda Yesus mengajarkan untuk tidak bersunat?